Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you've taken stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go tonight, but I already tried. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsiatul Masuna dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Menyampaikan hasil resum pada hari pertama dan hari kedua PBAK. Pada hari ke-1, pengenalan budaya akademik kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021-2022. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbullah, Magister Agama. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, menyampaikan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berada di tahap internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Kampus UIN Malang juga mendesain kurikulum berwawasan internasional dan juga memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan melalui integrasi di dalam memadukan sains dan Islam, dan juga ada integrasi kelembagaan keilmuan, yaitu memadukan pendidikan tinggi dan juga pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ada Ma'had Al-Jamiyah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual dan keagungan akhlak. Materi kedua yaitu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yaitu Dr. Ahmad Fattah Yasin, Magister Agama. Selaku pemateri kedua menyampaikan bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya ada 3, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu, harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk berpikir ilmiah. Pada hakikatnya adalah
Berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Hasil resum hari kedua yaitu pengenalan organisasi kemahasiswaan. Materi 1. Lingkup kerja Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang disebut dengan DEMA. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Fungsi DEMA universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA universitas yakni melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan juga melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA Universitas ada 6. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian yang ketiga, Kementerian Luar Negeri. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Materi yang kedua yaitu lingkup kerja Ketua Senat Eksekutif Mahasiswa atau yang disebut dengan SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Misi SEMA Universitas adalah terwujudnya SEMA Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, dan progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA Universitas adalah sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA Universitas adalah mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Komisi SEMA Universitas. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C, Administrasi dan Keuangan. Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Materi yang ketiga, moderasi beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi moderasi secara etimologis yaitu wasatiyah, berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis berarti pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasid dan rasio atau logika. Kenapa moderasi relevan dan penting di Indonesia? Karena yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika.
isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dengan Israel, aliansi politik Arab dengan Amerika, political despotisme and hypocrisy. Materi yang keempat, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Muhammad Hasanuddin Wahid mengatakan bahwa kunci mengendalikan pandemi ada dua, yaitu dengan cara vaksinasi dipercepat untuk healthy immunity dan juga disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dampak terhadap pandemi COVID-19 menjurut kepada turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, yaitu melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, kekerasan pada anak dan resiko eksternal, penurunan capaian belajar. Sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan yaitu bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis universitas, partai politik, dan media massa. 3 kekuatan pengaruh dunia yaitu 1. Kemajuan teknologi, yang kedua agama, dan yang ketiga adalah pasar. Peran dan peluang UIN atau PTKIN yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, yang kedua link and match dengan sektor industri, yang ketiga menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, yang keempat epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan atau peduli sosial.